Halo Dimas Lovers, apa kabar? Ini sudah Idul Fitri ya? Aduh, kalau gitu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Eits, tapi jangan lupa subscribe dulu. Dimas maafkan kok kemarin-kemarin yang belum subscribe. Dimas Lovers, meskipun sedikit terlambat, tapi Dimas kali ini akan mengulik satu ulasan yang sempat tertunda. Ya, daripada tidak sih, semoga saja bermanfaat. Dimas Lovers, menjelang H-1 Lebaran Idul Fitri biasanya banyak sekali di pasar dan bahkan di seluruh penjuru di Indonesia ini pedagang dadakan. Ya, siapa lagi kalau bukan pedagang bunga. Pedagang bunga ini untuk nyekar atau dari bahasa sekar, bunga dalam arti Jawa. Terdiri dari bunga mawar, dua rupa, ada bunga kenanga, ada bunga kandil, ditambah dengan potongan pandan, dan ada bunga traseh. Ini adalah sejenis bunga yang mempunyai biji seperti basil. Para pedagang dadakan ini biasanya datang dari berbagai penjuru yang ada di sekitar daerah. Setiap tahun mereka berjualan bunga. Dan sudah hal yang wajar ketika H-1 untuk Idul Fitri, banyak sekali pasar-pasar yang menjadi super ramai. Kalau kita mengenal beberapa hal menjelang Idul Fitri atau sebelum Ramadan, ini banyak sekali masyarakat ini melakukan kebiasaan untuk ziarah kubur, mengunjungi makam orang tua atau leluhur atau sanak saudaranya. Di Indonesia ini sudah familiar sekali dilakukan, berbarengan dengan saat mudik mungkin, atau meskipun kemarin ada yang tidak sempat mudik, tapi tetap dipanjatkan doa dari tempat masing-masing, iya kan? Nah, tetapi perlu diketahui, pada lebaran-lebaran sebelumnya, sebelum di masa pandemi, banyak sekali seseorang yang pulang kampung atau mudik ini tidak hanya sekedar itu saja, dan tidak hanya sekedar bersilaturahim dengan sanak saudara, tapi juga mengenang anggota keluarga yang telah kembali ke haribaannya. Bahkan mungkin ziarah juga dilakukan sambil menapak tilas berkeliling tempat-tempat yang menyimpan kenangan masa kecil. Umat muslim setempat meyakini bahwasanya tradisi nyekar ziarah kubur yang dilakukan pada H-1 Lebaran atau akhir bulan Ramadan untuk mendoakan sanak keluarga mereka yang telah meninggal dunia akan lebih terkabul dibandingkan pada hari biasa. Nyekar atau ziarah kubur dengan menggunakan taburan bunga memang masih dipertahankan hingga saat ini. Ya, Indonesia dianggap sebagai negara yang beragam akan budaya dan tradisinya. Tidak heran jika Indonesia ini disebut sebagai negara multikultural dengan berbagai macam budaya yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah tradisi nyekar. Tradisi tabur bunga ini dilakukan masyarakat dengan cara menaburkan berbagai macam jenis bunga di permukaan makam sang ahli kubur. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah masuknya Islam, tradisi ini mulai muncul ketika pas masa pra-Islam, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia yang lebih tepatnya di daerah Jawa menganut kepercayaan animisme yang artinya percaya terhadap adanya roh-roh halus pada benda, binatang, tumbuhan, maupun manusia. Namun, seiring berkembangnya waktu setelah masuknya Islam ke Jawa, terjadilah akulturasi antara tradisi masa lalu dan ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali Allah atau wali songo. Yang dilakukan para wali ini adalah tidak menghilangkan jejak-jejak kebudayaan asli masyarakat dan lebih memilih memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam ritual-ritual tersebut. Salah satu bentuk akulturasinya seperti nyekar atau menabur bunga dengan membaca doa. Atas dasar inilah kemudian masyarakat melakukan tradisi tabur bunga yang bertujuan untuk meringankan siksa kubur yang diterima mayat tersebut. Yang jelas selama tradisi ini tidak diperuntukkan musyrik atau penyembahan dan kepercayaan mengenai meringankan azab, menurut saya tidak masalah ya, asal tujuan tersebut hanya sebagai pertanda atau wewangian saja. Itu dia guys, beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan jangan lupa, mumpung masih Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan di Idul Fitri yang akan datang. Amin ya robbal alamin.